Oke, kita akan memulai dengan menonton sebuah video yang saya bilang ini adalah pertengkaran ya, pertengkaran para intelektual. Kita akan segera saksikan videonya. Let's go. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya. Saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi Silakan agak berbeda sama Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi ya, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan, bukan LSM kan. Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres dan dari mana sumber dananya atau dengan siapa pendonornya atau pendananya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya ya kan. Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Ya. Pertanyaannya apa yang ini sudah terlalu personal ya? Begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab itu nggak apa-apa. Iya, baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan dan bantahan. Dan Anda sudah melakukan itu. Sama-sama karena itu kita menghormati. Ya oke. Baik Pak Silakan. Otto, Saya Pak Refli lewat hakim ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya? Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Oke, selamat bersua kembali dengan saya di Aradea Bonsai Channel. Salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Anda sekalian sehat sentosa tanpa kurang satu apapun ya. Kita menyimak pertanyaan-pertanyaan daripada Refli Harun ya. Pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan karena itu bukan kapasitasnya ya. Yang mesti bertanya tentang hal seperti itu seharusnya kan Mahkamah Hakim ya. Kalau yang bertanya Refli Harun itu sudah menjurus ke masalah pribadi. Dia ingin menyerang secara pribadi dan itu sebenarnya itu adalah sebuah pertengkaran yang ia bawa di luar, bukan di tempat persidangan itu. Jadi ada satu peristiwa di sebuah debat terbuka ya, di acara di TV itu pernah si Refli Harun itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan hal tersebut dibawa sampai ke ruang yang begitu religius ini, ke ruang sidang. Masalah etika tentu bukan kapasitas saya mengukur tentang etik seseorang ya. Sahabat sekalian, para pemirsa sekalian tentu bisa menilai sendiri tingkat memang ya itu orang-orang intelektual semua, tapi masalahnya adalah masalah etik. Dan tentu sahabat sekalian juga bisa menilai apakah itu
wajar atau tidak wajar, etis tidak etis, itu terserah para sahabat pemirsa semua ya. Oke, sekarang kita akan menyimak video awal mula dari pertengkaran ini ya. Kita saksikan videonya. Bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya, dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Karena kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya. Nah, Kodari ini sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak, terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang. Nah, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong dengan apa yang diberikan kepada saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. kemudian nggak Anda penting. membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua itu orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Anda. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja kalau Anda tim sukses 02. Saya juga masalahnya analis, gini, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya. sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Jangan Anda marah. Tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Begini, ya atau tidak ada itu? pengamat, peneliti, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Oke, jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga nggak apa? Jawab itu dulu. Anda mau berdiri juga nggak apa? Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan kalimat saya sudah mengatakan dengan jelas. Nah, saya sekarang mau nanya kepada Bang Bagja nih sebagai Ketua Bawaslu. Kalau dibilang kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, sebetulnya definisi pelanggaran dalam pemilu dan hasil pemilu itu apa sih? Mohon dibantu dijelaskan supaya kita jelas ini definisinya. Pelanggaran itu jika kemudian melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Ada pelanggaran, ada 4 jenis pelanggaran. Pelanggaran administrasi, pemilu, Bagaimana saudara sekalian, bagaimana pendapat Anda, persepsi Anda tentang hal ini? Mereka para intelektual yang bertengkar atau mereka para intelektual yang sedang bermain drama ya. Jadi ya begitu kan, moral mereka itu seakan-akan dipertaruhkan untuk sebuah perdebatan ya. Tapi yang saya sanksikan justru satu hal. Mereka berdua ini adalah standar ganda. Kesana ngomong baik, kesini ngomong baik. Namun di depan publik mereka itu seolah-olah bermusuhan. Itu yang saya takutkan. Semua hanya persepsi ya. Tentu sahabat juga bisa persepsi. Kita dengar video yang berikutnya ini, yaitu ungkapan dari Saldi Isra ketika sehabis Refli Harun itu bertanya kepada Kodari. Kita saksikan. Ini Pak Kodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya yang mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Ya, Pak Kodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam Gajah Mada di sini. Iya. Ya begitulah
mereka sebenarnya teman di waktu ketika dia kuliah di UGM ya. Jadi bagaimana saudara, apakah mereka itu benar-benar berdebat atau hanya main drama? Jadi intinya mereka itu sedang memainkan peran standar ganda. Kesana biar dilihat seorang pejuang, kesini itu sebetulnya ada maksud-maksud lain ya. Nah, semua tergantung kepada sahabat sekalian bagaimana cara sahabat menilai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian ya, buat wawasan bahwa sebuah pertengkaran yang kita saksikan di depan publik itu belum tentu pertengkaran yang sebenarnya. Oke, akhirnya sampai di sini dulu. Akhirul kata, wassalam.